Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Grand Depok City, tepatnya di kediaman Ibu Ade, Bu ya. Iya. Nah sekarang Kisi-Kisi ingin meliput usaha Ibu Ade yang dikenal dengan Bag Lovers ya. Betul sekali. Oke, sebelum ke produk, ini sejak tahun berapa Ibu Ade memulai usaha Bag Lovers ini, Bu? Oke, resminya kami benar-benar terjun memutuskan untuk membuka usaha ini sejak 6 Juli 2015. Oke. Sudah hampir 7 tahun ya. 7 tahun ya. 7 tahun. Oke, Ibu Ade sendiri punya background ini? Enggak sama sekali, karena sebelum itu 22 tahun saya ini wanita karir, bekerja di perkantoran. Benar-benar yang nggak kenal dapur sama sekali, nggak pernah masak, nggak pernah turun ke dapur sama sekali. Terus apa hal yang membuat Ibu Ade, maksudnya berani nih memutuskan memulai usaha ini tanpa mempunyai background atau latar belakang di usaha atau bidang kuliner ini? Oke, dari sejak memutuskan untuk berumah tangga, waktu itu udah mulai pas punya anak yang kedua udah mulai gelisah, dalam arti saya pengen jadi ibu rumah tangga, tapi karena terbiasa kerja di kantoran, saya nggak mau jadi beban atau nganggur lah, seperti itu kasarnya gitu. Kepikiran mau punya usaha apa, tapi saya nggak tahu saya bisa apa selain kerja kantoran. Dan akhirnya setelah saya memutuskan di 2014 terakhir saya resign itu, ada keinginan untuk bikin kue-kue, karena memang dasarnya saya suka makanan-makanan enak gitu kan, karena pergaulan lah gitu waktu itu di kantor. Jadi saya kepikiran kenapa saya nggak coba bikin kue ya, walaupun saat pertama kali kita merintis itu hanya 2-3 macam kue yang kami bisa saat itu. Awalnya 2-3 ya, kurang lebih 3 ya? Kurang lebih 2-3. Nah sekarang ini ada berapa total produk yang ada di Bag Lovers? Kan banyaknya, ada apa aja, Bu? Banyak banget, alhamdulillah. Seiring jalannya waktu, karena memang saya pribadi orang yang nggak bisa diem, nggak mau puas di satu titik. Saya selama, terlebih sebelum pandemi itu, saya tipe yang belajar dan terus belajar. Alhamdulillah, khusus untuk kue-kue jajan pasar atau kue daerah aja, kami udah menguasai kurang lebih 75 macam jenis kue. 75 macam? Iya, itu belum termasuk kue-kue internasional kayak cake untuk ulang tahun, wedding cake, seperti itu. Ya. Banyak sekali 75 macam. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang ada di samping kita ini kan salah mewakili ya dari berbagai macam produk itu. Ini ada apa aja, Bu? Ada risole smoked beef. Kebetulan ini yang pertama kali saya bisa, jadi ada sejarahnya. Udah mulai ada bolu gulung dengan varian cheese atau keju, ada rainbow, ada dessert box red velvet dan coklat black forest, dan ini ada molen. Ada molen ya. Iya. Oke, ini kan produknya banyak, Bu ya. Untuk sistem pemesannya itu seperti apa? By PO atau Ibu? Harus by PO. Oh, by By PO, iya. Kita memang nggak mengerjakan, kalau nggak ada pesanan kita nggak buat, harus sesuai PO. Oke, nah pemirsa Kisi, seperti yang diinformasikan sama Ibu Ade, itu kan produknya ada banyak ya jenisnya. Ada produk yang memang belum ditampilkan di sini ya, tapi akan kita ajak pemirsa, ada namanya nasi tumpeng ya? Ya, tumpeng. Nasi tumpeng, kita ajak lihat pemirsa ya, ada cantik-cantik nasi tumpengnya. Daripada penasaran seperti apa, langsung kita ajak pemirsa lihat salah satu produk favoritnya nasi tumpeng. Di sebelah mana, Bu? Nanti ada di dapur. Ayo langsung aja kita ajak pemirsa, Bu. Silakan. Silakan Ibu, saya nggak tahu tempatnya, Bu. Nah, pemirsa Kisi-Kisi, sekarang di depan kita, Bu ya, sudah ada salah satu dari produk unggulan Ibu Ade, ini nasi tumpeng, Bu ya. Oke, di sini kan kita lihat banyak toppingnya, kemudian cantik nih hiasan-hiasannya. Ada bunganya juga, Bu ya. Betul. Ini bunganya hiasan ya? Dari sayuran semuanya, insya Allah semuanya bisa dimakan karena memang dari sayur-sayuran. Jatuhnya sebagai lalap, seperti lalap. Oke, berarti nggak hanya untuk mempercantik tapi untuk memperkenyang juga ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk dari produk nasi tumpeng ini gimana nih konsepnya? Kan ada berbagai ukuran ya? Betul sekali. Itu seperti apa, Bu? Pada dasarnya kita itu mengikuti permintaan dari pembeli, ibaratnya. Cuma memang ada prosedur yang harus diikuti oleh pembeli, bahwa minimum order itu 15 porsi.
Nah, dan kami kembalikan lagi kepada pembelinya mau dalam bentuk seperti apa nanti mereka mau tumpeng mini, yang satuan itu personal personal paket gitu atau seperti apa kita serahkan. Untuk lauknya juga kita beragam sekali, nggak hanya seperti ini aja. Biasanya open order mereka hubungi kami minimal 2-3 hari sebelumnya. Kita kasih list menunya, mereka menentukan apa, kita ikutin, dan itu baru kita kasih tahu mau toppingnya seperti apa aja. Emang kan ini tadi satu porsi ya? Iya. Kalau untuk maksimalnya itu berapa porsi Bu kalau nasi tumpeng itu? Kalau maksimal sih terserah mereka ya, karena memang selama ini kita juga bisa sampai 200 porsi gitu. 200 porsi Iya. juga ya? Karena biasanya tumpeng itu kan biasanya untuk selebrasi atau meeting atau apa gitu kan. Nah, terbesar sejauh ini sih porsinya untuk yang kita buat tumpeng itu pesanannya untuk 50 porsi. Untuk 50 porsi ya. Oke. Oke nih Bu, ini kan yang tadi Ibu sudah jelaskan terkait apa ya, hiasan-hiasan yang juga bisa dikonsumsi, bisa dimakan ya. Bisa. Ini dari apa? Bunga dari apa nih? Kalau ini dari buah bit, Buah bit. ini ketimun, ini juga ketimun, ini dari lobak. Oh, ini dari lobak. Ini pepaya mengkal atau pepaya mentah, fungsinya sebagai tempat untuk sambal ya. Oh iya, benar-benar multifungsi ya. Iya, multifungsi. Susah gak sih Bu untuk membuat hiasan ini? Gampang sebenarnya. Gampang ya? Ya. Coba praktekin dong. Oh boleh. Untuk membuat hiasannya. Ini saya kasih contoh cara buat ini, karena saya juga biasa ngajar-ngajar di UMKM, kita keliling UMKM Kota Depok ngajar. Kalau di kelas saya, insya Allah ini materi yang termudah banget gitu. Oh, basic lah ya? Basic banget. Ini kita mau bikin bunga mawar dari pokcoy. Oke. Untuk membuatnya sendiri itu juga Ibu nggak ada ini ya, maksudnya cara ngelihat di apa gitu langsung inspirasi sendiri ya? Sebenarnya di 2019 saya pernah ikut kursus waktu itu ya, dengan mentor dari Jogja pada saat itu, dan saat itu kita belajar kurang lebih 14-16 macam bunga-bungaan. Dan kebetulan saya orangnya kan yang nggak bisa diem di rumah. Sekarang alhamdulillah dari 14 atau 16 bunga itu udah bisa saya kembangin lagi sampai 21 macam bunga-bungaan. Iya, karena gini prinsipnya, terkadang itu saya berusaha menekankan ke para UMKM kalau sampai mereka dapat pesanan, katakan seperti itu, jangan sampai ditolak hanya karena hiasannya mereka selama ini hanya bisa satu macam bunga dari pokcoy misalnya. Sementara kalau saya memberi arahan ke mereka bahwa banyak sekali bunga-bunga yang bisa kita bikin, jangan tergantung hanya dengan satu macam sayur-sayuran aja gitu. Oke, ini ngomong udah selesai belum? Udah. Oke, kasih tahu dong dilihat ya. Salah satu. Ini salah satu bunga mawar dari pokcoy. Pokcoy. Iya. Oke. Biasanya kalau untuk ini di atasnya bebas ya, mau di topping apa lagi ya? Iya, bebas. Ini udah cukup seperti ini. Biasanya kita rendam sebentar di air. Airnya nggak usah air yang es atau air dingin, cukup air biasa, dicuci bersih, nanti ditirisin. Sesudah ditirisin tinggal dipasang di atas tumpeng atau kreasi lainnya. Dan jangan salah, ini bukan hanya bisa diaplikasikan hanya pada tumpeng. Karena kebetulan kita juga punya produknya beragam jenis. Jadi kayak misalnya ada paket hantaran seperti hampers ayam roasted chicken atau ayam kodok, itu akan lebih cantik dan lebih menjual selama ini yang kita alami. Hanya dengan menambahkan 1-2 aksesoris itu orang lebih tertarik gitu ya, karena memang visualisasi itu penting. Iya. Ini kayak first impression-nya Iya, visual iya, ya? visual itu penting. Oke, nah Ibu kan produknya banyak nih ya. Ini salah satu produk yang favoritnya itu nasi tumpeng ini Bu ya. Iya. Kan Ibu tadi katanya mau ngajak nih untuk melihat ya produk lainnya, pembuatan itu produk apa Bu?
nanti kita sama-sama bikin, udah kami siapkan, kita bikin marble cake atau marmer cake kalau Indonesianya bilang ya. Marmer Marmer cake. cake, betul. Oke, nanti kita lihat pemirsa ya cara pembuatan marmer cake ala Ibu Adik. Ade. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan mempraktekkan cara buat cake marble atau kalau Indonesia itu marmer cake. Bahan-bahannya ini tadi ada butter sama gula halus, terus ada kuning telur, ada tepung terigu dan putih telur, plus SP, dan bubuk coklatnya. Oh, itu bubuk coklatnya? Iya, coklatnya. Oke. Kebetulan kita pakai variannya yang African Black, jadi memang agak beda sedikit Dari warnanya ya? dari warnanya. Oke, kemudian langkahnya apa aja Bu yang dilakukan? Pertama-tama kita akan kocok ini butter dengan gula halusnya sampai creamy. Oke, nah ini sudah mulai ini ya, menyatu Mulai ya. tercampur, Oke. kurang lebih sampai dia berubah warna agak pucat, artinya dia udah ngembang. Nanti baru perlahan kita masukkan kuning telurnya. Berarti indikator dia sudah mulai campur lagi dari sisi warnanya juga Iya, ya, iya. mengembang gitu ya. Masa gitu ya. Dalam kondisi tetap menyala ya. Tetap menyala nggak apa-apa. Ini udah lama sekali. Iya, harus satu persatu. Ya. Bu, kalau dari sisi telur ini kan saya lihat dipisah Bu ya, antara yang kuning sama putih ya. Kenapa nggak langsung Nggak langsung. sekaligus aja? Karena dalam kuehan atau perbakingan ada 3 jenis cara bikin cake. Ini kita pakai yang cara atau teknik butter type. Jadi yang pertama dikocok gulanya dulu dengan butter atau margarin, Oke. dan masukin kuning telur. Nanti putih telurnya dikocok terpisah biar dia hasilnya lebih maksimal. Gitu. Kita masukkan SP-nya. Sementara ini dikocok, saya akan Oh, untuk yang Iya. versi ini. Susunya juga harus habis juga ya. harus habis. Tinggal ini sisa. Kurang lebih 15-20 menit ya proses dari awalnya. Iya. Nggak lama kok. Bikin kue itu sebenarnya gampang. Yang susah Yang susah itu niatnya. keinginannya ya. Iya. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan jadinya. Buat actionnya. Nah, tapi emang benar sih walaupun semudah apapun, tapi kan ada beberapa poin yang harus Iya. kita perhatikan kayak tadi kan Betul. ukuran-ukurannya, proses-prosesnya nggak boleh ada yang salah. Dari kualitas bahan juga harus diperhatikan. Iya. Kayak telurnya nggak boleh yang udah agak kurang segar, itu akan pengaruh ke hasilnya nanti.
Ini kan semua adonan sudah tercampur, Oke. sudah hampir selesai. Mhm. Kita matikan mixernya. Oke. Lalu kita ambil sebagian adonan sesuai dengan judulnya, dengan nama cake-nya marble cake. Jadi kita harus ambil sebagian adonannya untuk dikasih motif dengan menggunakan coklat bubuk. Oh, oke. Enggak semua kan ya? Oke, secukupnya aja. Oke. Berarti untuk mixing warnanya itu dilakukan di bagian terpisah ya? Terpisah. Oke. Oke. Ini sudah tercampur rata. Mhm. Kita akan Mau diapain? mulai menempatkan di Kotak loyang, atas. dalam loyangnya. Sudah. Ini sudah selesai ya? Ini sudah Ini selesai. saya boleh taruh situ, Bu, Ya, ya? silakan, tolong. Nah, ini di dalam loyang yang sudah kita olesi dengan butter. Dan itu harus menggunakan butternya agak cukup banyak Untuk biar apa, dia Bu, nggak tujuannya? nempel. Biar nggak Biar dia nempel. nggak nempel di loyangnya nanti. Sebenarnya loyangnya nggak harus yang seperti ini, loyang biasa juga nggak masalah ya. Oh, ini nggak semua? Nggak rata? Nanti ya? Kita kan mau bikin motif, jadi Oh, nanti hasilnya oke. kayak ada apa ya? Nanti kita lihat aja ya? Corak iya, nanti kita lihat hasilnya Oh, ya. oke. Dengan sengaja kita masukin sedikit demi sedikit. Hmm. Mungkin lagi lapisan awal sama tengah warna berbeda Iya. gitu ya. Oke. Harus kita ratakan sesaat Oke. kita biar rata di loyangnya. Oh, Kita hentakan sekali aja, tujuannya biar gelembung udaranya yang ada di bagian tengah atau bawah ke atas. Jadi kuehnya lembut, nggak bolong-bolong mengandung udara. Oke, Ibu, setelah ini apalagi nih proses selanjutnya? Hanya terakhir kita harus masukkan ke oven, tapi sebelumnya kita panaskan dulu ovennya 10 menit sebelumnya. Oh, oke. Itu aja. Paling lama proses pemanggangan atau di oven itu kurang lebih 35 menit. 30 menit ya. Oke. Tergantung oven masing-masing. Iya. Oke, Ibu Ade, untuk terkait produk-produk dari Backlover ini biasa Oke. Ibu Ade apa ya, untuk pemasaran itu seperti apa, Bu? Pemasarannya jauh ini kita hanya lewat Instagram dan kita juga ada di GoFood sementara itu aja. Cuma memang waktu awal usaha kita sudah coba memikirkan biar produk kita lebih dikenal itu seperti apa. Kita sempat ikut-ikutan bazar di gedung perkantoran di daerah Jakarta setahun. Dan itu yang ibaratnya mungkin kita coba cari brand awareness. Siapa sih Backlover ini? Apa sih Backlover ini? Dengan berpameran selama 1 tahun itu full, alhamdulillah dari situ pembeli kita memang sudah mulai tersebar di hampir di seluruh wilayah Jabodetabek. Oh, sudah sampai Iya, Jakarta. Oke. pengiriman sudah sampai ke wilayah Jabodetabek. Oke. Nah, untuk order sendiri itu biasa dilakukan Hamin berapa untuk Backlover ini? H-3 H-3 Iya. untuk semua produk. semua produk. Oke. Nah, untuk Instagram yang bisa kita lihat atau produk-produknya itu di mana, Bu? Media sosialnya? Sesuai dengan nama brand kita, Instagram kita juga namanya Backlovers.
Jadi Back Lovers. semua produk dan hasil karya kami bisa dilihat di sana. Oke. Jadi kalau untuk pemesanan Mm-mm. itu kita pada DM melalui Instagram atau melalui nomor tertentu yang bisa Bisa dihubungi? dua-duanya, bisa lewat DM di Instagram atau ke WhatsApp bisnis kami Di mana? di tuh? 0857 Oke. 1104 1651. Oh. Nah, untuk produk dari Back Lover ini itu Ibu menjalin kerjasama dengan reseller atau seperti Ada apa? juga karena kami juga kan ikut dalam usaha, memang kita harus perluas link ya, gitu. Oke. Ikut organisasi dan ikut perkumpulan UMKM. Dari situ kan kita bisa saling kenal, bisa saling bantu saling memasarkan. Seperti itu. Kita welcome kok untuk resellers. Bagaimana cara Ibu untuk teman-teman yang ingin bekerja sama sebagai reseller ya, atau syarat ketentuannya seperti apa? Nggak ada syarat dan ketentuan yang terlalu kaku atau bagaimana. Cukup karena memang produk kita juga mungkin terlalu beragam, jadi apa yang diinginkan, apa yang mau dipasarkan, kita open aja. Hanya diskusi aja lewat WhatsApp bisnis tadi. Kalau kita bisa akomodir, akan kita laksanakan kerjasama. Insya Allah fleksibel lah Iya, sistemnya ya. fleksibel ya. Boleh tahu gak sih jangkauan harga atau kisaran harga dari produk-produk dari Back Lovers ini Bu? Oke, kalau untuk kue-kue jajan pasar, mulai harganya itu dari Rp3.000 per buahnya. 3.000. Iya, jajan pasar itu kayak apa sih, kue lumpur seperti itu, putu ayu pandan, itu mulai harganya dari Rp3.000 Oke. ke atas. Iya. Kalau untuk produk-produk di set box seperti ini kita mulai dari Rp45.000 per boxnya. 45.000 ya. Rp45.000. Untuk roll cake-nya sendiri mulai harganya itu dari harga Rp60.000 per box, per roll. Iya. Oke. Kalau dari sisi ukuran pun mungkin ke depan bisa disesuaikan dengan Bisa berbagai customer disesuaikan, ya. iya, sesuai custom. Oke. Nah, untuk apa nih Ibu Ade rencana ke depan dari usaha yang sedang dijalan ini itu seperti apa Bu? Impiannya? Impiannya mungkin bukan hanya impian saya semata, tapi impian semua para UMKM dan para pelaku usaha. Mudah-mudahan pandeminya kelar, selesai, kita bisa berkarya lagi tanpa ada halangan apapun juga gitu, karena sudah dibebaskan untuk berbagai acara, artinya itu bisa jadi ladang usaha buat kami seperti itu. Dan memang insya Allah 2022 ini kami ada niat untuk buka offline store atau toko kue selain online untuk mengembangkan usaha. Ya. Oke. Biar semakin ini juga Iya, ya, biar semakin dikenal, iya, sambil belajar. Iya, oke Ibu Ade, saya mengucapkan terima kasih banyak Bu ya Sama-sama. atas waktu yang sudah diluangkan kepada tim Kisi-Kisi untuk meliput usahanya. Semoga usaha Ibu Ade semakin berkembang, Amin ya Allah. semakin sukses, dan impian-impian Ibu Ade terwujud dengan segera dan dimudahkan oleh Amin Allah ya ya. Allah. Amin. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Ade yang dikenal usahanya dengan nama Back Lovers. Iya, ya. betul. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, Amin. saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.